Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan framework COBIT pada perusahaan atau organisasi kepemerintahan, yaitu Kecamatan Antapani. Presentasi di sini yang akan saya coba soroti itu mengenai, pertama-tama saya akan memperlihatkan profil saya, kemudian kelompok saya, deskripsi perusahaan atau organisasi, permasalahan, framework yang saya pilih untuk perusahaan tersebut, dan solusi yang diharapkan, atau lebih di sini lebih diartikan ke langkah-langkah apa saja yang untuk menjalankan framework tersebut agar mendapatkan hasil yang maksimal. Perkenalkan, nama saya Paminur Fauzi. NPM saya 021 kelas A, program studi sistem informasi. Kelompok Kecamatan Antapani. Kenapa kita memilih perusahaan ini atau organisasi ini? Karena kita lihat ruang lingkupnya cukup besar juga. Kemudian kita ada lebih mudah mengakses informasi di dalamnya gitu. Kemudian anggotanya ada Arif, divisi perencanaan yang kita di sini terbagi 4 divisi. Untuk pertama Muhammad Arif, divisinya perencanaan dan organisasi. Kemudian Heri, pengadaan dan implementasi. Kemudian saya sendiri, Fahminur Fauzi, penyelenggaraan dan pelayanan. Kemudian Sania sebagai di divisi pengawasan dan evaluasi. Deskripsi perusahaan. Kelompok saya mengambil kecamatan sebagai metode penelitian dalam mata kuliah Tata Kelola IT, yang dimana kecamatan notabene-nya adalah pelayanan, maka fungsinya pun demikian, pelayanan kepada masyarakat. Kontribusi yang diberikan sangat jelas karena sebagai penyalur informasi langsung dari pemerintah juga, dan harus mampu memberikan andil dalam kebijakan untuk daerahnya masing-masing untuk menjaga stabilitas dalam menunjang kebutuhan perizinan dan surat-surat kenegaraan lainnya. Kecamatan harus mampu memberikan pelayanan yang memadai dan memiliki standar sesuai dengan arahan dari pemerintah. Terlebih di zaman serba modern ini kan pelayanan perlu dibuat lebih efisien gitu dan ekonomis. Maka dari itu perlu adanya penerapan teknologi informasi yang memadai di divisi penyelenggaraan dan pelayanan sehingga mampu melayani masyarakat dengan maksimal. Di kecamatan pun pasti memiliki struktur organisasi yang memiliki perannya masing-masing dalam mengolah tugas pokok dan fungsinya. Kemudian permasalahan terkait divisi penyelenggaraan dan pelayanan. Nah, dari analisis atau coba penelitian yang kami kaji, terdapat beberapa permasalahan nih terkait divisi penyelenggaraan pelayanan. Antara lain, sistem yang belum mampu mengubah alur menjadi lebih efisien dan efektif. Kemudian teknologi informasi yang difungsikan belum sesuai dengan kebutuhan. Lalu manajemen pengelolaan tidak maksimal. Keamanan belum terjamin sepenuhnya. User yang terlibat dalam sistem belum mampu memahami perangkat yang digunakan secara seksama. Masyarakat masih awam terhadap teknologi yang berjalan sehingga membuat semua aktivitas pelayanan lebih rumit. Framework yang dipilih COBIT 2019. Ini penyempurnaan dari COBIT 5. COBIT adalah singkatan dari Control Objective Over Information and Relate Technology. Adalah sekumpulan dokumen best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatani gap atau space antara resiko dan bisnis.
Lalu kebutuhan kontrol dan masalah-masalah teknis informasi teknologi. Kelebihan COBIT, kenapa sih dipilih COBIT? Tentu memiliki alasan dan kelebihannya masing-masing. Ini seperti ini kelebihan COBIT. Rahasia. Kenapa dikatakan rahasia? Karena COBIT pun harus di sini kan terlebih mengelola data tentang user. Nah, di sini harus menjamin kerahasiaan, maka dari itu COBIT sanggup untuk memenuhi kriteria tersebut. Lalu ada proteksi terhadap informasi yang sensitif dari akses yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, integritas. 4, berhubungan dengan penyedia informasi yang sesuai untuk manajemen. 5, secara umum dapat dikatakan bahwa COBIT merupakan sebuah model tata kelola teknologi informasi yang memberikan sebuah arahan yang lengkap mulai dari sistem mutu, perencanaan, manajemen proyek, keamanan, pengembangan, dan pengelolaan layanan. Arah dari COBIT pun kemudian didetailkan kembali oleh beberapa model framework yang sesuai dengan perkembangan keilmuan. Lalu ada kekurangan COBIT. Di setiap framework pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di COBIT itu sendiri kekurangannya antara lain, 1, hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional. 2, hanya berfokus pada kendali dan pengukuran. Jadi kita jelaskan oleh sini, COBIT kan maksud utama dari COBIT itu menyediakan kebijakan yang jelas dan praktik yang baik untuk IT governance dalam organisasi tingkat dunia. Sekalipun yang kita bahas di sini organisasi masih hanya tingkat masyarakat sekitar gitu, untuk keperluan masyarakat dan negara. Lalu membantu senior manajemen memahami dan memanage risiko-risiko terkait dengan teknologi informasi. Terlebih perusahaan ini atau organisasi ini kan perlu menerapkan teknologi informasi. Nah, selain itu tujuan COBIT juga untuk dari framework yang saya pilih ini, tujuan COBIT pun ya untuk mampu menemukan berbagai kebutuhan manajemen yang berkaitan dengan teknologi informasi agar dapat mengoptimalkan investasi teknologi informasi, menyediakan ukuran untuk kriteria ketika terjadi penyelewengan atau penyimpangan. Nah, ketika framework yang dipilih ini bisa dijalankan, manfaat dari COBIT itu sendiri banyak. Salah satunya dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis, dapat meminimalisasikan adanya tindakan kecurangan atau fraud yang merugikan perusahaan yang bersangkutan. Nah, ini adalah kerangka COBIT. Bisa dijelaskan itu ada 3 tingkatan, yaitu elegant, plan and organize, build, acquire and implement, deliver, service and support. Step COBIT nih, salah satu landasan COBIT itu menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran. Suatu organisasi harus memanage sumber daya teknologi informasi melalui satu kumpulan proses-proses yang dikelompokkan secara alami. Grup-grup proses COBIT disusun secara sederhana dan berorientasi pada hierarki bisnis. Setiap proses merujuk sumber daya TNI dan persyaratan kualitas, fiduciary atau kepercayaan dan keamanan dari informasi tersebut. Lalu kerangka COBIT ini yang ditampilkan ini menjelaskan bagaimana proses TI menyampaikan informasi bahwa kebutuhan bisnis untuk mencapai tujuannya. Untuk mengendalikan pengiriman ini, COBIT ada 3 yang komponen itu tersebut, yang tingkatan itu tadi. Lalu dari kerangka tersebut dan pemilihan COBIT tersebut, langkah-langkah yang bisa diambil yang perlu dilakukan untuk menunjang kebutuhan organisasi, diantaranya ini menyediakan prasarana IT, membangun sinergitas antara masyarakat dan aparat desa, pelatihan dan monitoring terhadap teknologi informasi yang berjalan, sosialisasi yang terarah kepada masyarakat,
melakukan pembaharuan organisasi, mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk investasi teknologi informasi, memberikan pelayanan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintahan yang sesuai dan telah dikaji mendalam. Setiap alur proses pembuatan surat perlu didampingi dan diarahkan dengan baik agar meminimalisir kesalahpahaman yang terjadi dan tidak membuat warga yang bersangkutan tidak kebingungan mengenai kepengurusan surat yang ia ajukan, sehingga dapat memaksimalkan kualitas pelayanan publik yang semakin baik. Nah, dari jika langkah-langkah tersebut bisa dilakukan atau secara dimaksimalkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut, oleh kecamatan Antapan itu sendiri, maka hal-hal yang diharapkan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, manfaat dari COVID itu sendiri akan tercapai gitu, yang dapat membantu manajemen, dapat mendukung pencapaian, dapat minimalisasikan adanya tingkat kecurangan dan fraud itu tadi. Sebenarnya COVID 2019 ini hanya pengembangan dari COVID 5 yang mengacu tentang manajemen security. Nah, tapi juga ini tidak terlepas dari COVID 4.1 yang membahas tentang proses manajemen di perusahaan tersebut gitu. Kan jika COVID 5 penekanannya lebih kepada security atau manajemen security tersebut, 4.1 pun sebenarnya masih bisa dipakai untuk melakukan perubahan pada organisasi. Tujuan utama pengembangan COVID itu banyak sebenarnya, menggambarkan keamanan informasi pada enterprise, termasuk responsibility terhadap fungsi IT pada keamanan informasi, aspek-aspek yang akan meningkatkan efektivitas kepemimpinan manajemen keamanan informasi seperti struktur organisasi, aturan-aturan dan kultur, hubungan dan jaringan keamanan informasi terhadap tujuan enterprise. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai teknologi informasi untuk mata kuliah ini. Semoga bermanfaat, semoga ada hasil yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.